Halo teman-teman investor, masih di sesi investasi saham dari nol dan sekarang kita masuk di episode 4 di mana di video kali ini kita akan bicara mengenai cut loss ya, atau kita akan belajar sama-sama menghitung total loss. Karena bagaimanapun juga ya, cut loss ini tidak bisa kita hindari. Ada kalanya saham-saham di dalam portofolio kita berjalan tidak sesuai ekspektasi kita sebelumnya dan terpaksa kita melakukan cut loss. Nah, apa saja kerugian-kerugian yang muncul ketika kita melakukan cut loss? Bersama saya Eros Perwita, kita akan bahas. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan nih bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini dan teman-teman ingin belajar cara investasi saham jangka panjang ya, sekali lagi ya, khusus buat teman-teman yang tujuannya investasi saham jangka panjang, bukan trading, bukan scalping, maka channel ini cocok buat kalian ya. Dan silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena di situ kita akan sering share tulisan-tulisan yang tidak bisa kita videokan ya. Dan sekali lagi ini adalah sesi investasi saham dari nol episode 4. Jadi sudah ada episode 1 sampai 3 yang teman-teman bisa tonton juga yang melalui playlist di channel YouTube The Investor ini, yaitu investasi saham dari nol. Oke teman-teman, di sini kita akan sama-sama menghitung total loss-nya ya, dan studi case ini berdasarkan kisah nyata, yaitu saya sendiri. Ya, jadi di bulan Agustus ini saya akhirnya melakukan cut loss di satu saham, di mana cut loss tersebut sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti The Investor Portfolio ya, program The Investor Portfolio, teman-teman pasti tahu nih saham apa yang saya cut loss ya. Nah, di sini kita akan sama-sama menghitung berapa total loss atau total kerugian yang saya alami, karena ada beberapa komponen atau hal-hal yang muncul ketika saya melakukan cut loss ya. Jadi studi case-nya seperti ini. Saya beli saham tersebut, anggap saja saham X, itu di bulan Mei tahun 2025 alias lebih dari 1 tahun yang lalu ya, dengan harga beli di 420. Kemudian saya melakukan cut loss di bulan Agustus tahun 2026 atau tahun ini ya, nah, di bulan Agustus ini maksud saya, dan saya cut loss di harga 310. Nah sekarang kemudian kita akan melihat artinya total holding period untuk saham tersebut selama 16 bulan ya. Jadi saya nge-hold saham tersebut selama 16 bulan, dan dalam 16 bulan tersebut saya mendapatkan dividen Rp14 ya. Jadi saya hold 16 bulan, saya dapat dividen Rp14, kemudian saya cut loss di bulan Agustus tahun ini ya di harga 310. Nah, lalu kerugian apa saja yang timbul setelah saya melakukan cut loss? Kita akan bahas bersama-sama ya. Yang pertama pastinya kita atau saya mengalami kerugian dari penurunan harga ya, yang dimana perhitungannya cukup sederhana ya. Capital loss dihitung dari 310 atau harga jual. Jadi ini saya jual di harga 310. Kemudian dikurangi 420 atau harga beli ya, harga beli saya di 420, saya jual di 310, artinya saya loss Rp110 ya per satu sahamnya. Dan kalau kita hitung secara yield, capital loss yield-nya adalah minus 110 ya, hasil ini ya dibagi 420 dikali 100%, ketemu angka minus 26,19%. Jadi minus saya di saham tersebut adalah 26,19%. Ini yang biasanya tertera di RDN kita ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ teman-teman ya. Ada dividen yang saya terima. Jadi selama 16 bulan hold saya saham tersebut, saya menerima dividen sebesar Rp14. Maka dividen ini bisa menjadi pengurang kerugian kita ya. Cara menghitungnya ini juga cukup sederhana ya. Pertama kita ngelihat dulu dividen yang saya terima selama 16 bulan hold saham tersebut adalah Rp14. Kemudian harga beli saya di Rp420, maka dividen yield
yang saya terima dari saham tersebut selama 16 bulan saya hold adalah 3,3%. Ya, cara menghitungnya adalah Rp14 dividen yang saya terima dibagi dengan 420 harga beli saya dikali 100%. Ketemu angka 3,33%. Dan dividen yield yang 3,33% ini bisa menjadi pengurang atas kerugian akibat penurunan harga saham yang muncul ya. Jadi kita bisa menghitung nih total loss setelah dividen adalah ya harga jualnya ditambah dengan dividen. Harga jual 310, dividen yang saya terima 14, maka bisa dianggap bahwa total harga jualnya adalah 324. Ya, sehingga kerugian bersihnya adalah 324 dikurangi 420 atau minus 96. Ya, artinya total returnnya berkurang setelah dengan adanya dividen, yaitu minus 96 dibagi 420 harga beli saya dikalikan 100%. Sehingga minusnya 22,86% ya. Jadi tidak minus 26% ya, tapi minus 22% karena ada dividen yang dibagi ya. Kesimpulannya, setiap modal Rp100 nilai yang kembali sekitar Rp77,14 ya, atau kehilangan Rp22,86 per satu lembar sahamnya. Artinya kalau misalkan kita invest di saham tersebut ya, kemudian kita cut loss ya, maka misalkan invest 100 juta, ya kita kehilangan 22,8 juta. Namun teman-teman sekalian, tidak berhenti sampai di masalah angka saja ya. Kita sekarang juga bicara mengenai loss berdasarkan waktu. Bagaimana menghitungnya? Yang pertama ya, kita akan melihat nih ya masa investasi dari April 2025 sampai dengan Agustus 2026. Artinya sekitar 16 bulan atau 1,33 tahun ya, 1,3 tahun. Maka di sini kita juga bisa menghitung loss berdasarkan waktu, yaitu total kerugian selama 16 bulan adalah 22,86%. Artinya kalau disetahunkan menjadi minus 17,69% per tahun, atau secara bulanan adalah minus 1,61% per bulan. Ya, jadi ada kerugian secara compounding setiap bulan itu 1,61% per bulan ya. Dengan demikian ya, total kerugian selama 16 bulan itu adalah 22,86% selama 16 bulan tersebut ya. Jadi selama 1 tahun artinya rugi 17,69%, dan kerugian majemuk setara bulanan sekitar 1,61% per bulan ya, yang dimana bisa diartikan bahwa selama 16 bulan saya invest di saham tersebut, setiap bulan nilai investasi saya turun 1,61% setiap bulan. Nggak berhenti sampai di situ saja. Ada yang namanya opportunity cost. Opportunity cost ini maksudnya apabila ya nilai tersebut atau modal tersebut tidak saya belikan saham tersebut, ya saham yang cut loss tadi, melainkan di instrumen yang lain yang bisa memberikan yield ya pasti ya. Contoh nih, misalkan modal tersebut ya saya tidak belikan saham alias cuma nganggur di rekening bank saja, maka ya nilainya tetap 420 kan ya, 420 ya. Jadi dibandingkan dengan cut loss 324, maka total gapnya Rp96. Atau kalau misalkan saya tidak belikan saham tersebut, tapi saya belikan sukuk ya, sukuk atau ORI, obligasi retail pemerintah, di mana anggap saja returnnya 5% per tahun, maka dari modal 420 menjadi Rp448,23 ya. Ini selama 16 bulan tadi ya. Sedangkan nilai aktual itu maksudnya saya tadi melakukan cut loss 324, gapnya Rp124,23 ya. Atau kalau misalkan kita belikan ya instrumen yang lain atau mungkin saham dengan dividen yield 10% per tahun
Ya, yang dimana ya of course ya 10% per tahun ini kalau kita anggap harga sahamnya nggak turun, nggak melakukan cut loss ya, alias ya sudah kita hold saja dapat 10% per tahun dividen, maka nilai 420 tersebut akan menjadi 476,91 rupiah ya. Sedangkan dibandingkan nilai aktual atau nilai cut loss saya di 320, maka total gapnya 152,91 rupiah. Nah, alias kalau seandainya tidak saya belikan saham tersebut, seharusnya masih lebih menguntungkan di instrumen yang lain seperti ORI atau Sukuk gitu ya, atau cari saham-saham dividen 10% dan terus di hold, kira-kira seperti itu. Kemudian satu hal lagi teman-teman, ketika kita melakukan rugi maksud saya melakukan cut loss 22,86% ya, alias kerugian yang terrealisasi 22,86%, maka selanjutnya tidak cukup dipulihkan dengan keuntungan 22,86%. Alias kalau sudah cut loss 22,86%, untuk kembali ke nol itu tidak dengan keuntungan 22,86%, melainkan kita memerlukan keuntungan 29,63% untuk balik ke BEP atau ke nol. Ya, jadi semakin dalam kita melakukan cut loss, maka untuk BEP kita butuh kenaikan yield yang lebih tinggi. Ya, sebagai contoh nih ya, misalkan kita cut loss 50%. Ya, jadi kan dari misalkan kita beli saham di harga 100, kemudian kita cut loss di harga 50, berarti kan cut loss kita 50%. Nah, untuk kembali ke nol, maka kita harus bisa cuan 100%. Ya, jadi supaya balik dari 50 ke 100, berarti kan itu naiknya 100% ya. Artinya kalau makin dalam kita melakukan cut loss, maka makin butuh yield yang lebih tinggi untuk sekedar BEP. Ya, contohnya di sini saya cut loss 22,86%, maka membutuhkan return 29,63% hanya untuk kembali ke nol atau BEP. Ya. Nah, maka solusinya bagaimana nih? Ya solusinya mau nggak mau kita harus melakukan portofolio manajemen yang baik ya. Karena cut loss ya pada sebagian saham ini tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Sepanjang kita mau berkarir di bursa saham, pasti akan ada saham-saham di dalam portofolio kita yang berjalan tidak sesuai ekspektasi kita, dan mau nggak mau kita harus melakukan cut loss. Karena kalau tidak melakukan cut loss, maka kerugian akan semakin dalam. Ya, karena sudah kita tidak tahu lagi nih prospek ke depan seperti apa, kapan kinerjanya pulih, kemudian harga sahamnya makin turun. Maka ketika kinerjanya makin lama makin turun, maka kita tidak bisa berharap harga sahamnya akan naik. Seperti itu ya. Karena itu, investor perlu mengelola portofolio. Ya, jadi penting sekali mengelola portofolio agar kerugian dari saham yang salah ini tetap terbatas. Ya, sementara keuntungan dari saham yang benar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah, artinya apa? Artinya ketika saham tersebut loss, misalkan kita pegang 5 saham, jadi kebetulan case di saya ini saya pegang 5 saham, 1 cut loss tapi 4 saham yang lainnya bisa memberikan cuan. Nah, sehingga yang cuan-cuan ini bisa menutupi yang loss ya. Dengan demikian, jika kita bisa mengelola portofolio dengan baik, total return portofolio ya artinya portofolio secara keseluruhan dalam jangka panjang tetap tumbuh dan berpotensi mengalahkan market. Nah, itu pentingnya mengelola portofolio. Jadi akan ada saham-saham yang kita harus melakukan cut loss, tapi akan ada juga saham-saham yang benar, yang berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan harapannya adalah saham-saham yang benar ini jumlahnya lebih banyak daripada saham yang kita melakukan cut loss seperti itu ya. Dan ini yang terjadi. Di bulan Agustus ini saya melakukan cut loss 22,86%, tapi yang terjadi di bulan Agustus sampai dengan posisi 21 Agustus, portofolio saya justru bisa rebound ya. Jadi minusnya hanya tinggal 3,65% karena saham yang lain naik gitu ya. Dibandingkan IHSG yang masih minus 24% dan LQ45 yang juga masih minus 24% ya. By the way, ini adalah perhitungan secara year to date ya.
ya. Jadi bukan per bulan, bukan, tapi secara year to date ya. Jadi angka aktualnya adalah di posisi terakhir. Ya, yang artinya menurut saya ya ini portofolio masih on the track. Masih di atas market bahkan lebih dari 20%. Dan balik lagi, saya pun beberapa tahun yang lalu juga melakukan cut loss ya. Kalau teman-teman mengikuti di investor portofolio sejak tahun 2021 lalu, di situ saya melakukan cut loss 50%, ada salah satu saham yang saya cut loss 50%. Kemudian di tahun-tahun berikutnya pun juga ada. Namun pada akhirnya total return portofolio saya setiap tahun bisa selalu mengalahkan market ya, dimana ini track record portofolio saya yang bisa teman-teman lihat juga di dalam program Value Investing Mastery-nya ya. Di situ saya open portofolio beserta juga dengan yield-nya ya. Dan ini yield yang saya bisa dapatkan dalam 6 tahun terakhir, dimana kalau kita hitung secara compounding naik 241% ya dibandingkan IHSG yang baru naik 37,3%. Oke teman-teman, itu tadi cara kita menghitung total loss ya ketika kita melakukan cut loss. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video kami berikutnya. Terima kasih dan salam Passive Income.